LKTA menjadi wadah bagi jemaat anak untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman percaya kepada Yesus dan menjadi tempat untuk membangun tali persaudaraan, menambah kakak, adik, dan teman. Selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Kakak Firna kembali lagi hadir di ibadah daring tanggal 17 Juli 2022. Hari ini Kakak Firna bersama dengan Kakak Gebi. Halo Kakak Gebi. Halo Kak Firna. Dan juga Kakak Eka. Hai Kakak Eka. Halo Kakak Firna. Ya, Kak Gebi dan Kakak Eka akan menemani di ibadah daring pada hari ini. Adik-adik, pada hari ini Kakak Firna, Kakak Eka, dan Kakak Gebi memakai baju berwarna abu-abu. Kenapa ya? Karena kita pada hari ini merayakan hari ulang tahun Pelkat PKB yang ke-41. Hari ulang tahun Pelkat PKB itu jatuh pada tanggal 11 Juli. Akan tetapi kita merayakannya pada hari ini adik-adik. Dan para petugas ibadah pada hari ini dari kaum bapak-bapak ya adik-adik ya. Yuk kita bersukacita bersama pada ibadah daring hari ini. Dan kita akan memulai ibadah adik-adik. Jangan lupa Alkitab, kemudian celengan, dan juga uang persembahannya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersatu dulu adik-adik. Sikap saat teduhnya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, biar kita semangat, kita akan bernyanyi satu lagu, judul lagunya Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Doa pembuka hari ini akan dibawakan oleh Om Ferry. Silahkan Om Ferry. Satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, hingga pada saatnya Tuhan kami boleh merasakan berkat-Mu, berkat kekuatan, berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhir, dan berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Berkati juga kami sebagai pelayan, berkati juga pelayanan anak-anak yang sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Om Ferry.
Kemudian kita akan membaca Mazmur adik-adik. Kita siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 30 ayat 5. Mazmur 30 ayat 5 yang sudah ketemu bisa kita siapkan dan Kakak Firna akan bantu membacanya ya adik-adik ya. Adik-adik bisa baca dari rumah ya. Oke, Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sekian pembacaan Mazmur. Dan kita akan menyanyi satu lagu lagi adik-adik sebelum kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan cerita dari lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Oke adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak karena kami sudah hadir di ibadah daring pada hari ini. Dan sebentar lagi ya Bapak, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan juga cerita ya Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat kami lakukan ya Bapak dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, kita akan Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian ada di Perjanjian Lama ya adik-adik, dan yang paling depan kitab Kejadian itu. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, adik-adik bisa beri pembatas Alkitab ya, dan kita tunjuk ayat 9 dan kita akan baca secara bersama-sama. Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 yang berbunyi demikian. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa.
Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Oke, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab dan sekarang kita akan mendengarkan cerita. Cerita hari ini akan disampaikan oleh Kakak Siska. Silakan Kakak Siska. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semua sehat dan selalu bersuka cita ya. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini mengisahkan tentang Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh terdiri dari istri, ketiga orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, serta istri dari masing-masing anaknya. Keluarga Bapak Nuh hidup taat dan setia akan Tuhan. Bapak Nuh menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya, dan keluarganya pun selalu mendengarkan nasihat dan perkataan Bapak Nuh. Diceritakan di sini, keluarga Bapak Nuh selamat dari banjir besar yang memusnahkan banyak makhluk hidup di bumi. Kok bisa ya mereka selamat dari banjir besar itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video singkat berikut ini. Ini adalah Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh hidup taat akan Tuhan. Namun, di zaman itu, orang-orang lain di bumi hidup penuh kejahatan dan berbuat dosa sehingga menyakiti hati Allah. Maka Allah memutuskan akan memusnahkan semua makhluk hidup itu dengan cara mendatangkan banjir besar. Tetapi keluarga Bapak Nuh akan diselamatkan. Allah memerintahkan Bapak Nuh membuat perahu besar atau bahtera dan membawa keluarganya serta segala jenis hewan masing-masing sepasang ke dalam bahtera itu. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah dilakukan oleh Bapak Nuh dan keluarganya. Lalu turunlah hujan deras selama 40 hari. Air menutupi seluruh permukaan bumi. Namun Bapak Nuh dan keluarga serta hewan yang di dalam bahtera terselamatkan. Setelah hujan berhenti, perahu terus mengapung selama hampir 5 bulan sampai akhirnya terhenti karena tersangkut di area pegunungan. Beberapa bulan kemudian air semakin surut. Lalu Bapak Nuh melepas seekor burung untuk mencari tahu apakah sudah ada tanah yang kering. Burung-burung itu terus terbang bolak-balik ke bahtera karena tidak menemukan tanah yang kering. Lalu seminggu kemudian Bapak Nuh kembali melepas seekor burung. Kali ini burung itu kembali dengan membawa pucuk daun zaitun, artinya sudah ada tanda kehidupan dan air semakin surut. Seminggu kemudian, Bapak Nuh kembali melepaskan burung itu lagi, namun kali ini burung itu tidak kembali.
Artinya, air sudah semakin surut. Bapak Nuh menunggu beberapa bulan lagi. Sampai akhirnya tanah benar-benar kering. Dan Tuhan memerintahkan Bapak Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan di dalam bahtera untuk keluar dari bahtera dan hidup di tanah yang sudah kering. Adik-adik, melalui kisah Bapak Nuh yang tadi kita dengarkan, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Bapak Nuh. Namun, kali ini Kak Siska mau menekankan dua hal. Pertama, Bapak Nuh percaya dan taat kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Walau perintah yang diberikan Tuhan adalah perkataan atau perintah yang sulit dimengerti, namun Bapak Nuh tidak mengeluh, menolak, atau membuat alasan. Dia tetap menjalankan perintah Tuhan. Misalnya, ketika Tuhan bilang akan ada banjir besar, padahal saat itu sudah lama tidak ada hujan sama sekali. Susah ya percaya akan ada banjir besar saat musim panas atau kering. Lalu ketika Tuhan meminta Bapak Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal besar, Bapak Nuh kan tidak mempunyai keahlian itu. Memangnya bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara merakitnya? Apakah bisa mengumpulkan semua bahannya? Contohnya lagi, ketika Tuhan meminta Bapak Nuh untuk mengumpulkan segala jenis hewan, masing-masing sepasang, jantan dan betina, termasuk hewan-hewan buas, untuk dikumpulkan dan masuk ke dalam bahtera. Bagaimana cara Bapak Nuh memanggil mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam bahtera? Kan Bapak Nuh tidak bisa berbicara dengan hewan. Namun, karena Bapak Nuh percaya Tuhan akan menolongnya, ia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di langit. Kalau Tuhan bilang akan datang hujan, maka seketika pun hujan bisa datang. Tuhan juga membuat semua jenis hewan, masing-masing sepasang, datang naik ke bahteranya Bapak Nuh. Sehingga Bapak Nuh tidak perlu lari ke sana ke sini menangkap hewan. Dan Tuhan juga memberikan petunjuk atau panduan kepada Bapak Nuh, sehingga Bapak Nuh dapat membuat dan menyelesaikan bahtera itu. Kalau kita taat dengan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita mengerjakan perintahnya itu. Lalu, hal kedua yang kita bisa contoh dari Bapak Nuh adalah Bapak Nuh ini menjadi contoh dan panutan bagi keluarga dan orang sekitar. Bapak Nuh melakukan kebaikan sehingga anak-anaknya pun mentaati dia, sama seperti Bapak Nuh mentaati Tuhan. Adik-adik, sungguh luar biasa ya bagaimana Allah mengasihi Bapak Nuh dan keluarganya. Karena Bapak Nuh selalu taat akan Tuhan, dan anak-anaknya pun taat akan Tuhan dan orang tua mereka. Kiranya kita juga menjadi anak-anak seperti mereka ya, yang taat akan Tuhan dan orang tua kita. Bapak Nuh juga menjadi contoh dan panutan bagi bapak atau ayah atau papa kita loh. Seorang bapak adalah imam dalam keluarga, pemimpin, penolong, dan panutan bagi seluruh anggota keluarganya. Adik-adik tahu kan, kalau bapak-bapak kita mempunyai persekutuan yang namanya Pelkat PKB atau Persekutuan Kaum Bapak. Nah, Pelkat PKB baru saja merayakan ulang tahunnya pada tanggal 11 Juli kemarin. Kita bersyukur Pelkat PKB selalu berkarya dan giat melayani, baik di gereja maupun di lingkungannya. Mari kita ucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat
PKB GPIB yang ke-41 tahun. Tetap semangat, terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ceritanya Kakak Siska. Dan saatnya kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan bernyanyi satu lagu dari Kidung Caria nomor 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu Bapa. Kami juga serahkan ya Tuhan kepada dalam kasih-Mu Bapa. Pemerintahan kami yang bertugas Bapa dari mulai presiden sampai jajaran kabinet Tuhan, juga kepada yang terendah sampai di lingkungan rumah tinggal Bapak, Engkau berkati mereka semua dalam tugas-tugas kenegaraan mereka ya Bapak. Berikan kami suasana kondusif Tuhan, agar kami semuanya boleh saling mengasihi satu sama lain. Jauhkan kami dari segala pertikaian, perbedaan ya Bapak. Tuhan, kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami sembah dan puji Tuhan, kami mengucap terima kasih dan syukur Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami dapat ya Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan, di gereja kami, gereja Sawangan, mana gereja kami ya Tuhan pada saat ini dalam masa pembangunan. Kiranya Tuhan, Tuhan, agar kami dalam pembangunan ini Tuhan dapat melaksanakan demi tahap dan akhirnya kami dapat menyelesaikannya kekurangan satu apapun, dan kiranya kendala apa yang akan menghalangi kami ke depannya Tuhan jauhkan semuanya Tuhan. Juga para jemaat kami Tuhan yang akan ke gereja juga dapat menikmati Tuhan apa yang Tuhan rencanakan buat kami Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada dalam tangan pengasihan-Mu, dan semuanya juga ya Tuhan yang ada di Sawangan, khususnya jemaat di Sawangan ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu beri kami kesehatan, dan juga kami beri ya Tuhan damai sejahtera, agar kami dapat berkumpul di gedung ini seterusnya dan selamanya sampai Tuhan memanggil kami. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan ya Tuhan. Dan kami serahkan doa kami Tuhan, pembangunan ini Tuhan, kepada Tuhan ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Allah Bapa yang berada di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Selamat juga ya Tuhan untuk dekat PKB ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan sebagai orang tua ya Tuhan, kiranya Tuhan keberkati kami, berikan hikmat di dalam kami, mendidik anak-anak kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, serta menghormati kedua orang tuanya juga ya Tuhan, maupun orang-orang lain ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua yang lain, kaum Bapa ya Tuhan, biar Kau selalu memberikan juga mereka hikmat ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat mendidik anak-anak mereka juga ya Tuhan, seturut dengan kehendak. Inilah ungkapan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami
yang saat ini akan memasuki bangku sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan ada yang akan masuk perguruan tinggi. Tuhan, Engkau berikanlah ketunjukan yang terbaik bagi sekolah yang mereka tempati, dan biarlah mereka dapat mengembangkan ilmu mereka ya Bapa dengan baik. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau akan melengkapi semua mereka yang ada ya Bapa, dan biarlah segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka ya Bapa itu boleh tercukupi lewat orang tua mereka masing-masing ya Bapa. Aku dalam surga, ini adalah sembahyang kami ya Bapa. Dalam anak Yesus Tuhan dan selamat kami sudah berdoa. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah masuk ke dalam persembahan syukur. Jangan lupa kita siapkan celengannya. Kemudian yang tidak dapat, yang belum dapat celengan bisa dipakai pakai amplop ya adik-adik ya. Dan juga uang persembahannya jangan lupa disiapkan. Dan kita akan bernyanyi satu lagu dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan waktunya kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Om Edi Paimbonan. Silakan Om. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami di sini bersama anak-anak ya Bapa dari persekutuan anak. Kembali mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini pada kami. Bapa dalam surga, sebentar anak-anak kami akan memberikan persembahan apa yang ada pada mereka ya Bapa. Itu sendiri adalah datang yang daripada Engkau, dan sebagian dari apa yang ada pada anak kami akan kami persembahkan kembali kepada Engkau ya Bapa. Terimalah persembahan syukur dari anak-anak kami ya Bapa untuk kemuliaan kerajaan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Om Edi untuk doanya. Dan sekarang, kita akan masuk ke dalam warta Volkan PA. Warta yang pertama, Kakak Firna mau ingatkan lagi nih adik-adik, untuk adik-adik yang memiliki talenta bernyanyi, memainkan alat musik, menari, dan lain sebagainya, atau serta rindu adik-adik untuk memuji Tuhan, bisa kirimkan videonya ya adik-adik dalam bentuk video ke Kakak Firna, Kakak Eka, Kakak Gebi, Kakak Aldo, dan pujian adik-adik bisa ditayangkan di tiap ibadah daringnya dan bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan warta yang kedua, nah ini adik-adik dari awal kita petugasnya untuk yang berdoa dipimpin oleh bapak-bapak nih. Jadi Kakak Firna ingin mengucapkan terima kasih pada pelayanannya hari ini untuk bapak-bapak dari Pelkat PKB. Terima kasih bapak-bapak atau om-om ya semuanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan warta yang ketiga, nah ini adik-adik yang adik-adik tunggu ya. Kita ada ibadah luring adik-adik tanggal 24 Juli.
Nah, adik-adik bisa mendaftarkan nama adik-adik ya untuk bisa beribadah bersama di gereja. Kakak Firna mau mengingatkan lagi nih, ibadahnya kan kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan, di tanggal 10 dan juga di tanggal 24. Kemudian ibadah luringnya dimulai jam 7 pagi. Lalu orang tua bisa mengisi form kesediaan ya di grup WA yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak. Kemudian ada 2 kelas ya adik-adik yang dibuka, ada kelas TK, kemudian gabungan dari kelas AK dan AT. Lalu kuotanya itu untuk kelas TK ada 10 anak-anak, kemudian untuk kelas AK dan AT ada 15 anak. Nah, apa yang harus dibawa? Jangan lupa adik-adik membawa Alkitab, kemudian kidung ceria untuk kelas AK dan AT, kemudian alat tulis, lalu hand sanitizer, lalu masker untuk masker cadangan boleh adik-adik, dan juga persembahan. Nah, kalau untuk kantong tabungan secara sukarela yang biasanya diedarkan ketika persembahan, ini akan diedarkan setelah ibadah selesai adik-adik ya. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah luring tanggal 24. Kata berikutnya, ini juga tidak kalah seru ulang tahunnya. Ada ulang tahun Pelkat PKB, ulang tahun Bapak-bapak ya, berarti yang ke-41. Selamat ulang tahun Pelkat PKB, semoga selalu menjadi panutan kami ya. Selamat ulang tahun, dan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Caria nomor 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, kemudian kita akan menutup ibadah ini dengan doa ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman dan juga cerita yang sudah kami dengar. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan juga kami dapat melakukan firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga untuk kehidupan kami ya Bapa selama seminggu ke depan. Kiranya Engkau juga memberkati untuk keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin.
adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dan Kakak Firna yang mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya, untuk keluarga di rumah, papa, mama, kakak, adik. Sampai bertemu kembali kita di ibadah daring dan luring minggu depan, dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri adik-adik ya. Jangan lupa adik-adik, dan selamat ulang tahun juga untuk Tokat PKB. Dadah.